Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kita semua selalu berada dalam kondisi sehat walafiat, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang materi selanjutnya, yaitu tentang integral. Nah, apa sih itu integral? Integral biasa disebut juga dengan antiturunan. Jadi, jika fungsi f merupakan sebuah antiturunan dari fungsi f, maka integral tak tentu dari fungsi f adalah integral dari fungsi x dx sama dengan antiturunan dari fungsi x itu sendiri ditambah dengan konstanta. Rumus-rumus dasar integral yang akan kita gunakan yaitu yang pertama, integral dx itu akan sama dengan x ditambah c. Dan yang kedua adalah integral x pangkat n dx itu akan menghasilkan 1, di mana 1 yang di atas ini itu dari angka yang ada di depan x ini. Jadi 1 ini berasal dari angka yang di depan x per n itu pangkat, pangkat ditambah dengan 1, ditambah 1 itu adalah rumus, x, n ditambah dengan 1, ditambah dengan konstanta. Jadi ini rumusnya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal, tentukan integral tentu berikut. Yang pertama, integral 3 dx. Nah, integral 3 dx yang nomor pertama. Integral 3 dx. Nah, 3 di sini sebenarnya dia mempunyai variabel x. Hanya saja karena variabel x-nya berpangkat 0, oleh karena itu dia tidak ditulis di sini. Jadi, jika ada soal integral di mana integral itu terdapat angka saja, sebenarnya dia mempunyai variabelnya x. Tetapi variabel tersebut berpangkatnya pangkat 0, gitu ya. Nah, berarti integral 3 dx ini sama dengan integral 3x pangkat 0 dx, gitu. Nah, setelah itu kita selesaikan. Bagaimana? Rumusnya adalah ini. Ingat, 1 yang ini itu dari angka yang ada di depan x. Nah, berarti kalau yang ini, angka yang ada di depan x-nya berarti 3. Berarti 3 ditambah 0 dari pangkat, ditambah dengan 1 dari rumus, x. Nah, pangkat ditambah 1. Jangan lupa c-nya. Nah, setelah itu, 3 per 1, x pangkat 1 ditambah c. 3 bagi 1 sama dengan 3. X pangkat 1 nggak usah ditulis satunya, ditambah dengan c. Nah, maka hasilnya adalah 3x ditambah c. Sampai sini paham? Nah, selanjutnya yang nomor kedua. Yang kedua, integral 4x pangkat 2 dx. Berarti caranya adalah angka di depan 4 per pangkatnya 2 ditambah 1 dari rumus, x pangkatnya ditambah dengan 1 plus c. Berarti sama dengan 4 per 3 x pangkat 3 plus c. Gitu. Ini hasil untuk nomor 2. Sampai sini paham? Kalau paham, kita lanjut ke nomor 3. Nah, untuk nomor 3, jangan terkecoh sama perannya ini. Nih, lambang per ini jangan terkecoh. Nah, untuk ini, kita kerjakannya satu-satu. Jadi, ini ada angka 4. Tadi kita udah mengetahui kalau ada hanya angka, sesungguhnya dia punya x. Tetapi pangkatnya adalah 0, ya kan? Per 3x dx. Gini kan? Jadi integral 4 per 3x dx itu sama dengan integral 4x pangkat 0 per 3x dx. Gitu ya. Nah, kita kerjakan dulu yang di atas. Berarti ini 4 per 0 tambah 1
X 0 tambah 1 per, sekarang yang di bawah, 3 per, pangkatnya berapa? 1. 1 ditambah 1, X 1 tambah 1 ditambah C. Gitu kan? Berarti 4 per 1, X pangkat 1, 3 per 2, X pangkat 2 plus C. Gitu kan? Berarti ini sama dengan 4X per 3 per 2 X pangkat 2 plus C. Nah, setelah itu, karena ini ada pernya, gini, 4X dibagi 3 per 2 X pangkat 2. Maka 4 ini bisa dikalikan sama angka yang bawahnya. Berarti sama dengan 4X dikali sama 2. Berarti sama dengan 8X per, ininya kita tulis lagi 3X pangkat 2 gitu. Karena ini dibagi jadi dia per. Gitu ya. Tambah C. Berarti sama dengan, ini bisa diperkecil tidak? Bisa kan? Kalau ini kita bisa tulis gini kan? 8X sama dengan 3X X gitu kan? Plus C. Nah, ini bisa dicoret, ya kan? Bisa dicoret, berarti hasilnya adalah 8 per 3X plus C, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau silahkan japri ibu. Oke? Nah, kita lanjut ke contoh soal nomor 4, yaitu integral 2X akar X ditambah 7 akar X dx. Berarti adalah ini bisa ditulis gini, 2X karena ini akar X, di mana akar X ini kalau kita mau jadikan X pangkat, itu adalah X pangkat 1 per 2. Jadi ingat ya, kalau akar X maka X 1 per 2. Itu tergantung dia akar berapa. Kalau akar aja berarti ini per 2. Kalau di sininya akar 3 berarti di sininya 1 per 3 gitu ya. Berarti ini 2X dikali X pangkat 1 per 2, ya kan? Ditambah 7X pangkat 1 per 2. Ini kan? dx. Maka ini bisa ditulis seperti ini. Akar, karena di sini X ada X1 dan ada X1 per 2, maka ibu bisa tulis begini. 2X1 ditambah 1 per 2, gitu. Di sini satunya dari sini, 1 per 2-nya dari sini, gitu ya. Ditambah 7X1 per 2 dx, gitu. Nah, setelah itu berarti integral 2X 1 ditambah 1 per 2 berarti 3 per 2, ya kan? Ditambah 7X 1 per 2 dx. Nah, baru kita kerjakan. Berarti ininya adalah 2 dibagi 3 per 2 tambah 1, X 3 per 2 ditambah 1, ya kan? Tambah 7 per 1 per 2 tambah 1, X 1 per 2 tambah 1 plus C, gitu kan? Berarti sama dengan 2 per 3 per 2 ditambah 1, berarti hasilnya ya 5 per 2 X pangkat 5 per 2 ditambah 7 per 3 per 2 X 3 per 2 tambah C. Nah, tadi kalau ada perperan lagi di bawahnya, maka per yang di bawah bisa dikali sama yang di atas. Berarti hasilnya 4 per 5 X pangkat 2 ditambah, ini juga 7 kali 2, berarti 14 per 3 X, ini salah, ini 5 per 2 juga ya, 3 per 2 plus C, gitu ya. Berarti hasilnya adalah
4/5 X pangkat 2 ditambah 14/3 X 3/2 plus C. Gitu. Semoga dipahami ya. Kalau belum dipahami, silakan diulang-ulang kembali di video sebelum-sebelumnya, oke? Nah, kita lanjut di materi integral substitusi. Apa sih itu? Metode substitusi merupakan metode penyelesaian integral dengan mengubah bentuk fungsinya menjadi lebih sederhana dalam bentuk variabel tertentu yang saling berhubungan dengan cara permisalan. Jadi, integral substitusi adalah suatu metode dengan permisalan, gitu ya. Nah, di integral substitusi ini ada 4 langkah. Yang pertama, kita misalkan salah satu fungsinya menjadi fungsi U. Kalau tadi kan biasanya fungsinya X ya, berarti fx biasanya. Nah, sekarang kita misalkan salah satu fungsi fx itu menjadi fungsi U, jadi namanya nanti U. Nah, yang kedua, setelah kita dapatkan fungsi U, nanti fungsi U itu kita turunkan menjadi du per dx. Nah, setelah itu kita substitusikan. Fungsi yang sudah kita buat tadi ke permisalan ke bentuk integral yang awal. Nah, setelah itu baru diintegralkan. Terus kembalikan fungsi permisalan ke bentuk awalnya. Nah, pasti masih belum kebayangkan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Misalnya, carilah integral 2x dikurangi 3 per akar x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 1 dx. Nah, yang pertama adalah katanya kita harus permisalkan salah satu fungsinya menjadi fungsi U. Nah, di sini kan fungsinya ada dua, ada yang ini, ada yang ini. Nah, kira-kira yang harus kita misalkan itu yang mana, Bu? Yang harus dimisalkan adalah fungsi yang paling banyak. Berarti yang dimisalkan itu fungsi yang ini. Jadi, langkah yang pertama, kita ambil permisalannya adalah fungsi yang paling banyak. Fungsi yang paling banyaknya itu berarti yang ini. Nah, jadi yang ini, x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 1. Bu, akarnya kemana? Akarnya nggak usah diajak dulu, fungsinya aja. Itu paham ya? Diambil fungsi yang paling banyak. Nah, setelah itu, kita ganti fungsi ini menjadi U. Berarti, fungsinya adalah U sama dengan x pangkat 2 min 3x plus 1. Gitu ya, yang pertama. Nah, yang kedua, katanya tadi adalah apa? Turunkan. Kita suruh menurunkan fungsi U itu. Nanti jadinya du per dx. Nah, kalian masih ingat rumus turunan? Berarti ini U per x pangkat sama dengan x pangkat 2 min 3x plus 1 itu diturunkan. Nah, diturunkannya jadi berapa? Ini kan turunannya ya kan? Turunannya berarti gimana caranya? X pangkat 2 turunannya jadi 2x, ya kan? Min 3x turunannya jadi min 3 plus 1 jadi 0 kan? Jadi ini turunannya adalah du per dx sama dengan 2x dikurangi 3. Karena ini sama-sama x, maka dx-nya kita pindahkan. Berarti du sama dengan 2x min 3 dx. Gitu ya. Nah, di sini kita udah punya tuh dua permisalan. Permisalan yang pertama U, permisalan yang kedua adalah du. Nah, setelah ini, yang ketiga apa? Substitusikan fungsi permisalan yang kita dapatkan tadi, yang dua tadi, ke bentuk integral awal. Nah, yang ini integral awalnya. Berarti, ini kan kita bisa tulis ini. Berarti kan ini 2x min 3.
dx. Nih, ya kan? Berarti itu sama kayak mana permisalannya? Yang U apa yang DU? Coba lihat, 2x min 3 dx. Sama seperti yang ini kan? Berarti kita tulis integral, nih, ini ada di atas, berarti ini samanya kayak DU kan? DU per, kita tulis akar. Nah, ini, kira-kira yang mana permisalannya yang sama kayak yang ini? Yang ini kan, yang U, berarti U. Gitu kan? Berarti sama dengan, ini bisa ditulis gini. 1 per akar U DU. Gitu kan? Ya kan? Nah, ini itu sama kayak fungsi yang ini. Integral 1 per akar X dx. Itu sama kan? Hanya ini U. Berarti caranya seperti apa? Berarti integral 1 per U pangkat 1 per 2 DU. Gitu kan? Berarti sama dengan U ini bisa kita ke ataskan. Caranya dengan cara pangkatnya kita jadikan min. Jadi kalau di bawah pangkatnya positif, pindah ke atas pangkatnya jadi negatif. Jadi seperti ini. Jadi sama dengan integral U pangkat min 1 per 2. Nah setelah ini baru kita turunkan. Gimana rumusnya? Di depan U ada angka 1, berarti 1 per min 1 per 2 ditambah 1 U min 1 per 2 tambah 1 plus C. Gitu kan? Terus 1 per min 1 per 2 ditambah 2 per 2. Gitu kan? U min 1 per 2 tambah 2 per 2 plus C. Berarti sama dengan 1 per 2, gitu kan? 2 dikurangi 1, 1. Ini per 2. U 1 per 2 plus C. Berarti sama dengan ini kali sama yang ini. Berarti 2 per 1 U pangkat 1 per 2 plus C. Berarti sama dengan 2 U pangkat 1 per 2 plus C. Nah, ini kita udah dapat yang ketiga. Lalu kita masuk ke langkah yang terakhir. Setelah diintegralkan, kembalikan fungsi permisalan ke bentuk awalnya. Nah, karena di sininya U, maka kita kembalikan U ini kepada fungsi awalnya. Berarti di sini. Ini. Berarti yang keempat adalah kita dapat 2U 1 per 2 plus C. Nah, U-nya kita kembalikan ke fungsi awalnya, yang ini. Berarti 2 X pangkat 2 min 3X plus 1, ya kan? Pangkat 1 per 2 plus C. Atau karena ini 1 per 2, kita bisa bikin dia ini lagi. X pangkat 2 min 3X plus 1 plus C. Jadi, hasilnya adalah ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau masih belum paham, silakan putar-putar kembali videonya. Nah, selanjutnya kita masuk ke integral tentu. Tadi yang tak tentu, sekarang yang tentu. Misalkan F kontinu pada A dan B, ada batas atas, ada batas bawah. Batas atasnya B, batas bawahnya A. Maka, kalau ditanya seperti ini, integral dengan batas atas B, batas bawah A, suatu fungsi X dx, maka hasilnya adalah antiturunan dari X, di mana
batas bawah sama batas atas sama dengan integral dari antiturunan dari fungsi B dikurangi dari antiturunan dari fungsi A. Jadi dengan F adalah antiturunan dari fungsi F, yaitu F aksen X sama dengan Fx. Jadi ini antiturunan dari fungsi X-nya. Nah, masih belum kebayang, Bu, gimana caranya? Nah, caranya seperti ini. Kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soalnya adalah integral dengan batas atas 3, batas bawah 1, fungsinya adalah 2x pangkat 2 plus 1 dx. Caranya gimana, Bu? Kamu integralkan dulu ini, fungsi ini. Maka tulisnya begini, gitu kan? 2, pakai rumus yang kemarin. Apa? 1 per n, misalnya integral ax n dx. Berarti a n plus 1 x n plus 1 plus c. Berarti ini 2 tambah 1 x 2 tambah 1 plus, ayo, ini kan 1 ini berarti 1 x pangkat 0 kan? Berarti apa? 1 per 0 tambah 1 x 0 tambah 1, gitu kan? Nah, karena ini punya batas, maka nggak usah tambah C. Kita gantinya dengan apa? Dengan batasnya. Nah, yang ditulis di atas itu batasnya, yang batas bawah dulu, habis itu batas atasnya. Nah, sampai sini paham ya? Berarti sama dengan 2 per 3 x pangkat 3 ditambah 1, ya kan? X pangkat 1, nggak usah ditulis. 1 batas bawahnya 1, batas atasnya 3. Nah, setelah itu, Bu, kita masukkan setiap X ke batas-batasnya. Nah, yang pertama, kita di sini ya, kita masukkan ke batas atas. Nah, berarti 2 per 3 X pangkat 3 plus X, batas atasnya berapa tadi? 3, berarti kita masukkan dengan X itu sama dengan 3, berarti 2 per 3 3 pangkat 3 plus 3, gitu ya. Itu sama dengan 2 per 3 3 pangkat 3 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Nih, gitu kan, ditambah 3, berarti sama dengan 27 dibagi sama 3, hasilnya 9 kan, berarti 2 kali 9, 18, 18 ditambah 3, hasilnya 21. Nah, berarti batas atasnya sama dengan 21. Sekarang, hitung lagi batas bawahnya. Nah, batas bawah ini, berapa batas bawahnya? 1 kan? Berarti kita ganti 2 per 3 X pangkat 3 plus X dengan batasnya X sama dengan 1. Berarti 2 per 3, 1, ya kan? Pangkat 3 ditambah 1. Berarti sama dengan 2 per 3, 1 pangkat 3, 1 kan? Dikali 1 ditambah 1. Berarti sama dengan 2 per 3 ditambah 1. Berarti sama dengan 2 per 3 ditambah 3 per 3. Sama dengan 5 per 3. Nah, kita sudah dapat atasnya 21, bawahnya 53. Maka habis itu diapain? Dikurangi. Yang atas kurangi yang bawah. Berarti nih. Berarti ini ibu lanjutkan di sini ya. Jadi FB kurangi FA sama dengan 21 dikurangi 5 per 3. Nah, berarti sama dengan
21-nya kita jadiin per 3, berarti 21 kali 3 sama dengan 63, ya kan? Per 3 dikurangi 5 per 3, berarti sama dengan 63 kurangi 5, sama dengan 50 berapa? 3, 4, 5, berarti 57. 58 per 3. Jadi hasilnya adalah 58 per 3. Gitu ya. Sampai sini dia mau ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, Ibu tunggu di grup WhatsApp kelas atau japrinya ke Ibu. Oke? Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu harap di materi integral ini kamu bisa paham dengan maksimal. Oke? Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.